Selamat pagi Kerawang. Dari TV Garuda. Ada orasi dari Barak Karawang. Saya Ketua Umum LSM Barisan Rakyat Indonesia pada hari ini, hari Senin, tanggal 23 September ya. Saya niat datang ke Pemda, tiada lain, tiada bukan, hanya satu buah silaturahmi aja. Dalam arti bahasa silaturahmi, saya ini warga Kabupaten Kerawang. Datang ke Pemda Kabupaten Kerawang. Kan wajar masyarakat kalau datang ke pemerintah, benar nggak? Pada intinya, kami hanya silaturahmi, ingin mempertanyakan tentang kebijakan Pemda Kabupaten Kerawang. Kebijakan Pemda Kabupaten Kerawang itu Bupati saat ini hanya baru 9 bulan kalau nggak salah ya. 9 atau 8 bulan. Berarti tahun ini yang berjalan kebijakan Bupati yang sudah berhenti ya, yaitu Selika Nurhadiana. Nah mungkin kebijakan Bupati yang sekarang menjabat itu akan dikeluarkannya pada tahun 2025 nanti. Saya selaku warga Kabupaten Kerawang hanya ingin mempertanyakan satu buah kebijakan pemerintah. Satu, saya minta pemerintah supaya pro rakyat. Apapun itu, apapun bentuknya fisik pembangunan, apapun bentuknya fisik dan lain-lain, yang penting pro rakyat. Itu aja, tiada lebih yang saya pertanyakan di Pemda Kabupaten Kerawang. Silakan teman-teman kalau mau nanya. Sudah cukup. Ini ada sedikit pertanyaan. 8 bulan baru menjabat 9 bulan. Pertanyaannya apakah ya mereka beliau incumbent yang melakukan hal sesuatu. Nah sementara seperti yang dikatakan ketua tadi, Selika Nurhadiana memiliki program, tapi klaim bagaimana dengan klaim yang dilakukan oleh incumbent? Mungkin perkataan dia bukan bahasa ngeklaim itu. Perkataan dia karena sekarang lagi menjabat bupati. Karena dalam perlu kita telaah bicara hari ini. Benar nggak? Saya baca di video itu. Hari ini, benar hari ini. Memang dia menjabat sebagai bupati, benar kan? Tapi program yang sudah dilakukan ya bupati yang sudah. Itu, kita juga jangan langsung signifikan membaca satu buah berita video. Benar nggak? Karena bupati berbicaranya yang saya tahu dalam video hari ini. Ya emang hari itu udah bupati. Seperti itu, ya. Yang kedua, apa sih keresahan teman-teman Barak itu terhadap kebijakan-kebijakan ini? Lah, kita mah nggak resah. Sekarang kita baru mau mempertanyakan untuk kedepannya. Indonesia mah tidak ada. Saya jadi mohon maaf. Sampai hari ini saya nggak pernah ngemis kepada pemerintah Kabupaten Kerawang. Karena ini pengusaha limbah di kawasan Kabupaten Kerawang. Kalau untuk resah dan resah, kita tidak resah. Datang juga baik-baik. Tadi habis sarapan, habis ngopi. Kita mau silaturahmi, mau mempertanyakan kebijakan untuk sekarang, bukan nanti tahun depan. Itu aja. Oke. Cukup kan? Cukup. Nah, nanti ada di majelis. Saya atas nama Ketua Umum LSM Barisan Rakyat Indonesia, hari ini saya datang ke Pemda Kabupaten Kerawang, tiada lain, tiada bukan, hanya silaturahmi. Dalam arti silaturahmi, saya mensupport kebijakan pemerintah untuk yang akan datang. Intinya, kebijakan ke depan, pemerintahan Kabupaten Kerawang harus pro rakyat, seperti itu. Dalam rakyat itu gimana Kak? Apa? Dalam rakyatnya gimana? Ya dalam arti pro rakyat itu semua aspek anggaran yang dikeluarkan untuk tahun 2025 ya. Tahun 2025 itu harus pro kepada rakyat seperti itu. Harus pro kepada rakyat untuk membangun pedesaan, pertanian. Karena Kerawang ini kan mayoritas masyarakatnya petani. Sementara KPU menyatakan kepada Bupati Kerawang mulai tanggal 23 itu sudah cuti Pak. Oh itu mohon maaf, itu urusan politik. Itu urusan KPU dengan Bupati. Saya nggak jawab. Kalau urusan hari ini Barak Indonesia datang ke Pemda, saya jawab.
harapan ke depan bahwa saya meminta tadi ketemu dengan Pak Sekda, dengan Pak Asda 1, bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Kerawang itu harus pok rakyat. Karena saya mengkaji, di Kerawang ini semua petani. Jadi dalam anggaran yang dikeluarkan sama pemerintah pusat langsung ke desa itu, ternyata anggarannya cuma 20% untuk pertanian. Jadi kurang signifikan. Nah. Yang tadi saya bicarakan seperti itu. Izin Ketua, apakah di bidang pertanian doang yang Ketua usulkan terkait pendidikan gimana? Ya itu tadi saya belum menyampai ke arah sana. Saya baru hanya tingkat pertanian aja. Karena anggaran pangan itu cuma 20% yang diturunkan dari pemerintah pusat ke desa, yaitu lewat dana desa. Saya mengajukan mudah-mudahan anggaran pangan itu untuk tahun depan bisa mencapai 40%. Disinggung tidak untuk tenaga kerja Kerawang, Ketua? Kalau tenaga kerja, insya Allah saya mengajukan kepada Bupati, yaitu untuk dibangun sekolah pekerja. Karena tanpa ada sekolah pekerja, ke depannya tidak akan bagus. Karena jangan sampai kayak sekarang, baru lulus SMA udah melamar pekerjaan. Padahal skillnya kan belum punya. Minimal kalau kita punya sekolah pekerja di Kabupaten Kerawang, setiap keluar sekolah SMA itu masuk sekolah pekerja dulu. Selama 3 bulan baru punya sertifikasi. Jadi pihak perusahaan itu, adapun yang ngelamar orang yang sudah skillnya punya pengalaman seperti itu. Apalagi? Ya itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan teman media berbicara secara membuka media kooperatif dengan keadaan yang ada. Itu aja ya. Siap. Terima kasih Pak Ketua.